Ya, pertama-tama Bante menyapa yang di chat ya dulu ya. Jadi selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang Bante lihat melalui Zoom. Kemudian Bapak Ibu juga yang ada di rumah, yang Bante lihat melalui Facebook dan YouTube. Jadi pada hari ini kita menggunakan 4 program Bapak Ibu ya. Ya, jadi ada yang datang, ada yang online. Ya, online juga banyak device ya. Jadi kita sudah persiapkan. Ya, kebetulan ada Romo Denny sangat luar biasa, bisa mempersiapkan ini semua dengan baik. Nah, pada hari ini selama Bapak Ibu belajar ya, kita semua sudah belajar mengikuti kursus dasar agama Buddha yang dilakukan oleh Dhammadana secara online. Nah, di sini Bapak Ibu semua sudah mempunyai yang namanya keyakinan ya. Sehingga pada hari ini Bapak Ibu mau untuk melakukan wisudi Tisarana, Upasaka dan Upasika. Ya, jadi pada hari ini motivasi kita untuk melakukan wisudi ya. Jadi harus kita kembangkan dengan baik kembali. Kita harus ingat bahwa kita melakukan wisudi ini, kita pergi berlindung, ya. Kita pergi berlindung, bukan kita pergi mencari kemudahan hidup. Itu bukan, ya. Jadi kita menjadi umat Buddha, kita menjadi berlindung. Kenapa tadi dibilang Buddhang Saranang Gacchami? Aku berlindung kepada Buddha. Kenapa nggak sama yang lain? Kenapa nggak berlindung kepada yang lain? Nah, ini Bante akan bahas secara singkat ya. Mudah-mudahan 30 menit bisa selesai ya. Dan kita selama ini manusia, seringkali Bante kasih kita renungan mengenai samsara ya. Jadi samsara ini kalau Bapak Ibu merasakan bahwa hidup enak apa bagaimana? Ya, biasanya kita bilang hidup kita itu Bante adalah sesuatu yang sangat-sangat bahagia, ya kan? Lebih bahagia daripada dari jadi Bante, betul nggak ya? Karena kalau ditanya siapa yang mau jadi Bante, nggak ada yang mau. Tetapi selalu bilang, oh hidup saya bahagia, saya mau merit, saya mau kerja, dan saya mau seterusnya. Oke, nah sekarang begitu kita mengalami hidup yang namanya di zaman pandemi, di mana segala sesuatu berubah. Apa yang terjadi sama hidup Anda? Ya kan? Yang tadinya kita mempunyai misalnya bisnis yang baik, sekarang turun. Yang tadinya kita nggak pusing urus anak ya, anak-anak kita pergi sekolah, sekarang pusing di rumah. Dan seterusnya ya. Jadi ada yang bilang nggak enak stay at home, lebih baik stay at office ya. Karena bisa meninggalkan semua tanggung jawab kita dikasih kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, tanggung jawab yang kita punya, yang kita lalui di seluruh kehidupan kita, ini adalah sama persisnya di kehidupan ini maupun nanti di kehidupan-kehidupan akan datang. Sebagai manusia, kita akan selalu mengalami yang namanya lahir, ya kan? Sudah lahir, akan sakit, ya kan? Akan tua dan akan mati. Kita akan selalu mengalami 4 ini. Lahir, sakit, tua, dan mati. Jadi Bapak Ibu, selama kita belum terbebas dari samsara, selama ini pula kita akan selalu mengalami lahir, tua, sakit, dan mati. Sekarang pertanyaan Bante kepada Bapak Ibu sekarang, mau sampai kapan Anda akan mengalami rasa lahir, tua, sakit, dan mati? Mau sampai kapan? Selama kita punya badan jasmani, selama kita masih mempunyai bibit untuk terlahir kembali, selama itu kita akan mengalami penderitaan yang seperti ini. Jadi jangan bilang, oh saya kali ini takut sama corona. Ya kan, Bapak Ibu bukan sudah hanya mengalami satu corona. Kata Buddha, kita sudah mengalami ribuan, bahkan miliaran tak terhingga. Kita merasakan
wabah penyakit yang sama di setiap kehidupan kita. Jadi bukan cuma sekarang kita bilang, oh saya sakit corona sekarang. Bukan. Sudah lama penyakit ini sudah ada dan bermutasi di seluruh kehidupan kita. Dan yang kedua, bukan hanya masalah sakit. Ketika kita terlahir sebagai manusia, contohnya, ya hari ini kita adalah manusia, kita juga akan mengalami penderitaan. Penderitaannya apa? Ketika putus pacar, menderita. Ya kan, nggak ada tuh cerita ketika putus pacar jadi bante, jarang. Tapi ketika putus pacar, pasti menderita. Kenapa menderita? Nggak makan, nggak minum, nggak mandi, nggak sekolah, bolos, ya kan, itu macam-macam. Ini baru kehilangan orang yang kita cintai. Belum lagi, dimana kalau ketika kita ketemu musuh-musuh kita, orang yang nggak bayar utang sama Anda, bagaimana? Ya kan, kalau ketemu dia, waduh ini orang nih, utang sama saya 1 M nih belum bayar nih. Ya, itu kalau ketemu utang, belum yang lain, musuh yang menghina Anda dan seterusnya. Sehingga yang kedua adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak kita sukai, kita juga akan menderita. Yang ketiga, ketika keinginan kita tidak tercapai, kita juga akan menderita. Nah jadi, hidup kita kesimpulannya adalah bahagia atau penderitaan? Ya, penderitaan. Ya, so life is suffering. Kehidupan kita cuma penderitaan. Jadi Bante sebagai umat Buddha kita pasrah dong. Kita nggak usah bikin apa-apa karena Buddha bilang kita menderita. Oh, salah kalau kita seperti itu ya. Jadi bukan karena Buddha bilang kita menderita, terus Anda pasrah di rumah, ya udahlah, nggak usah makan, nggak usah ke kantor, nggak usah cari duit, ya kan, duduk manis di rumah karena semua sudah ada karmanya. Saya hanya menjalani karma saja. Bukan, tetapi agama Buddha mengajarkan Anda untuk setingkat lebih maju, yaitu Buddha mengajarkan kita lihat suffering, lihat penderitaan ini dan jadikan penderitaan ini sebagai dasar kita untuk apa? Untuk menuntun hidup kita menjadi bahagia. Nah ini, jadi semua dari kita sekarang tidak mau yang namanya menderita. Bante tanya yang di rumah, yang lagi Zoom. Kan kalau lagi Zoom Bante bisa lihat nih. Kalau yang dari Facebook, sorry nggak bisa lihat. Ya, kalau yang dari Zoom, Anda mau menderita? Nggak mau ya. Ya, yang hadir, mau menderita? Nggak mau. Oleh karena itulah, kita harus berusaha untuk mengurangi penderitaan kita sendiri. Nah, bagaimana cara berusahanya? Kita harus menemukan kebenaran, bukan menemukan pembenaran. Ya, jadi yang harus Bapak Ibu ingat adalah kita menemukan kebenaran. Nah, sekarang siapa yang mampu menuntun kita, melihat kita untuk menuju kebenaran? Kemarin bagi yang ikut sesi sama Bante, kita ada satu gambaran ya, satu gambar di mana banyak orang mencari matahari, ya. Tetapi ada satu orang hanya pegang gambar matahari dan semua orang ini ikuti dia. Sedangkan itu cuma gambar, bukan matahari beneran. Nah, di dunia kita sekarang banyak orang-orang yang selalu melakukan pembenaran, ya kan? Apakah pembenaran dari orang sudah bilang, Bante berbohong demi kebaikan? Ya, itu contoh pembenaran. Belum yang lain lagi, ya kan? Belum lagi yang lain. Oh, misalnya dengan kita mengadakan upacara ini, Anda akan terhindar dari kesialan dan seterusnya. Ya. Dengan Anda menggunakan jimat atau amulet ini, Anda akan bebas dari kemiskinan. Kalau seperti itu, yang kaya dia duluan, bukan Anda, Bapak Ibu ya. Ya, ada juga. Kalau Anda punya nama nih, misalnya nih ya kan, ini adalah nama-nama upasaka, ini dibakar di depan Buddha, maka Anda langsung masuk surga. Kalau begitu saya juga nggak jadi Bante, ya. Tetapi bagaimana kita untuk melihat kebenaran yang sejati, yaitu
apa? Dhamma. Dan siapa yang menemukan kebenaran ini adalah Buddha. Oleh karena itulah pada kesempatan yang pertama kita mengucapkan Buddhang Saranang Gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Kenapa? Buddha adalah orang yang sudah menuntun dirinya sendiri sampai tercapailah pencerahan. Buddha sudah menemukan Dhamma dan enaknya Dhamma ini dibagikan kepada kita hari ini. Oleh karena itulah kenapa aku berlindung kepada Buddha. Yang kedua, Bapak Ibu, kita mau bebas dari penderitaan. Bagaimana bebas dari penderitaan? Dengan cara menjalankan Dhamma yang diberikan oleh Sang Buddha. Ya. Dhamma yang diberikan oleh Sang Buddha. Bapak Ibu, selama Anda KDAB atau selama Bapak Ibu Anda di rumah yang sudah belajar sama kami, di situ Bante selalu mengutamakan bahwa Dhamma yang paling gampang yang kita ingat adalah 4 kesunyataan mulia. Dan bagaimana 4 kesunyataan mulia ini bisa membimbing Anda menuju akhir penderitaan. Sebelum Bante mulai, Bante tanya kepada Bapak Ibu di sini, apakah Anda yakin terhadap Dhamma? Siapa yang nggak yakin silakan angkat tangan. Ya, yang Zoom yakin semua? Yakin semua. Nah sekarang Bante kasih Anda analogi yang sering Bante ucapkan berulang-ulang kali. Ketika kita lagi, saya orang Manado, saya suka makan rica ya. Bante suka makan rica bukan cabe. Ya, rica ini dengan cabe sama. Tetapi ketika Bante pagi-pagi makan cabe banyak-banyak, ya kan, sorenya sakit perut, sorenya pergi ke dokter. Kemudian Bante ditanya sama dokter, Bante sakit apa? Ya, oh sakit perut dok, ya kan, gara-gara banyak makan rica. Nah kemudian dokter tanya lagi, berapa lama Bante sudah sakit? Oh sudah 3 hari misalnya. Berapa lama, berapa banyak buang air dan seterusnya. Ini yang ditanyakan sama dokter kan. Nah terus setelah kita berdiskusi dengan dokter, apa yang terjadi? Dokter akan membuka kita resep. Ya, kasih kita resep. Setelah kasih kita resep, kemudian apa yang terjadi? Kita pulang ke rumah masing-masing untuk stay at home. Ya, kalau sakit juga harus stay at home ya, nggak boleh pergi jalan-jalan ke mall. Nah, setelah Anda stay at home di rumah, kemudian ada 3 pilihan ya. 3 pilihan kita untuk sembuh. Pilihan yang pertama adalah A. Ya, ini ada pilihan A, B, dan C. Bapak Ibu jangan salah jawab ya. Kalau salah jawab, kartu wisudinya Bante nggak kasih. Pilihan A adalah auban, ya kan? Auban. Auban ini apa Bante? Auban ini kepala batu. Ya, obat sudah dapat dari dokter. Kemudian obatnya nggak diminum, tetapi cabenya, ricanya masih dimakan. Menurut Bapak Ibu yang ada di sini, bisa sembuh nggak dia? Kalau A, auban, kepala batu. Bisa nggak kira-kira ya? Nggak bisa? Yakin? Oke, yang kedua pilihan B, yaitu bo gangguan atau nggak mau rugi ya, kata orang nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Karena kenapa? Kan Bante saya sudah bayar obat. Kemudian saya makan loh obat ini. Tapi kan cabenya juga masih enak ke Bante. Saya juga mau makan cabai ini. Jadi ini adalah pilihan yang B. Bo gangguan, nggak mau rugi. Kira-kira kalau pilihan B bisa sembuh nggak? Jadi yang pilihan B nih ya. Obatnya dia minum, ricanya, cabenya juga masih dimakan sama dia. Masih sembuh? Ya? Sembuh nggak? Ada yang geleng, ada yang begini. Bagaimana nih? Yang di Zoom? Masih bingung. Oke. Pilihan yang ketiga adalah C, yaitu cius. C-nya ini apa?
obatnya Anda makan, kemudian cabenya, ricanya Anda buang, Anda stop. C. Nah, pilihan Bapak Ibu untuk sembuh, untuk paling cepat sembuh adalah yang A, B, apa C? Ya, C. Yang di Zoom? C? Cius. Oke. Nah, yang di Facebook sorry ya. Nah, sekarang kalau kita bilang pilihan kita yang C, apa bedanya dengan apa yang Buddha ajarkan kepada kita? Apa yang Buddha ajarkan kepada kita? Inilah duka. Ya kan? Inilah duka. Yang tadi Bante bilang, lahir, tua, sakit, mati, bertemu dengan yang dibenci, apalagi berpisah dengan yang dicintai, keinginan yang tidak tercapai, inilah duka. Dan inilah duka, contohnya inilah sakit perut. Oke. Lenyapnya sebab dari duka gara-gara tanha ya. Sebab dari sakit perut adalah apa tadi? Rica atau cabe. Ya, jadi gara-gara cabe. Lenyapnya duka, stop tanha, stop makan rica, dan jalan menuju lenyapnya duka, yaitu minum obat. Ya, kalau Bapak Ibu sudah tahu jawabannya C, berarti sekarang Bante hanya menanyakan kembali kepada Anda. Berarti apa yang Buddha ajarkan kepada kita 2600 tahun yang lalu bisa sampai hari ini masih bisa kita aplikasikan. Betul apa benar? Ya kan? Dari 2600 tahun lalu Buddha ajarkan kepada kita, sampai hari ini ternyata masih bisa berhasil. Kalau kita mengikuti yang 4 yang tadi. Tahu sebab sakit perut, tahu inilah sakit perut, inilah sebabnya, lenyapnya sakit perut, dan minum obat. Nah, maka Dhamma walaupun sudah 2600 tahun yang lalu dibabarkan kepada kita, selalu dibilang di dalam Dhamma Nusati, yaitu apa? Tak lapuk oleh waktu. Kenapa tak lapuk oleh waktu? Karena walaupun begitu lama, kalau hari ini kita praktekkan, masih bisa membawa kebahagiaan dan pembebasan pada diri saya dan diri Anda. Oleh karena itulah kenapa saya mau jadi Bante. Oke, dan ketiga adalah Sangha, yaitu di mana Sangha adalah mereka-mereka yang telah mencapai tingkat-tingkat pencerahan dan mereka-mereka yang berusaha mengajarkan, melestarikan Dhamma ini kepada kita hari ini. Oleh karena itulah kenapa kita harus berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi ibaratnya Buddha adalah dokter, Dhamma adalah diagnosa sama obat, dan Sangha adalah suster. Jadi ini adalah suster dan siap-siap, ayo meditasi, ya kan? Nggak boleh makan cabai, ya, nggak boleh makan gula, nanti diabetes, dan seterusnya. Masalahnya umat Buddha kita itu bukan suka makan rica. Tetapi masalah umat Buddha kita adalah ibarat kata mereka ini sedang sakit diabetes. Tetapi masih mau makan permen. Ya, tidak mau untuk melepaskan permen atau gula ini. Ini adalah masalah. Sudah tahu lagi diabetes, masih mau makan racun lagi ya. Nah, racunnya apa? Aduh Bante lagi susah, lagi sakit kepala, minta parita dong kepret biar kepalanya baik. Ya, aduh Bante omset lagi sepi, minta amulet dong biar baik. Ya kan? Tetapi kalau suruh meditasi, nomor 1 juga umat Buddha kita ya. Mau lari, mau kabur, mau ke WC, pasti dah itu. Ya. Oleh karena itulah bagaimana mungkin kita bisa sembuh kalau kita punya diri kita tidak exercise. Anda aja kalau mau bikin jadi six pack harus apa?
harus rajin nge-gymnya kan. Nggak boleh kan nge-gym hari ini, tahun depan lagi sekali. Ya kan? Tetapi coba lihat umat Buddha. Datang ke wihara waktu Waisak tahun ini, nanti tahun depan baru datang ke Waisak lagi. Bagaimana bisa sukses seperti itu ya? Bagaimana caranya agar bisa tercepat merealisasi kebahagiaan tertinggi nibbana kalau caranya seperti itu? Betul apa benar? Ya, oleh karena itulah kita harus melatih diri setahap demi setahap, di mana tadi Bante kasih Anda PR Anda adalah 5 sila. 5 sila ini yang akan menjamin kebahagiaan Anda. Kalau Anda rasa PR ini bermanfaat, Anda bisa kerjakan. Kalau Anda nggak mau, ya nggak apa-apa. Berarti Anda masih pilih yang A, yaitu auban. Ya, kalau Anda masih minta diskon, berarti Anda pilih yang B. Ya, B. Bante bolehlah kadang-kadang gosip dikit Bante. Ya itu B kan, bokangguan. Kadang-kadang mau jalanin sila, kadang-kadang minta diskon sama Bantenya. Itulah yang B. Nah yang C adalah mereka-mereka yang serius bahwa inilah path, inilah jalan untuk tercapainya liberation atau tercapainya pencerahan tertinggi, sehingga mereka akan berusaha C, yaitu sungguh-sungguh. Pilihan A, B, dan C nggak ada yang salah. Ya, di agama Buddha nggak ada yang salah, tetapi di agama Buddha cuma ada konsekuensinya. Kalau yang A, sudah pasti Anda lama untuk bahagia, sudah pasti. Yang B, Anda kadang-kadang bahagia, kadang-kadang stres, itu yang B. Tetapi yang C sudah menjamin Anda untuk bahagia di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai penutup dari sesi pada hari ini, ya ini semua adalah pilihan hidup dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ya, hidup seperti kita berinvestasi, ya kan? Di mana kita mau taruh uang kita untuk mempunyai hasil yang maksimal di masa akan datang. Ya, Bapak Ibu punya investasi, right? Di rumah juga punya investasi, yang di semua punya investasi. Kita tahu bahwa investasi, misalnya, investasi apa yang bagus sekarang? Mungkin William tahu. Ya. Kadang-kadang, oh Bante investasi saham nih bagus. Betul nggak Bapak Ibu? Saham bagus? Sekarang saham lagi turun ya. Obligasi bagus? Ya mungkin Bu Sri Mulyani lagi keluarin obligasi banyak. Emas bagus, lagi naik ya kan. Terus deposito nggak bagus, lagi turun dan seterusnya. Kok Bante tahu? Ya ini mantan financial management, jadi tahu ya. Jadi mantan tukang investasi. Nah Bapak Ibu yang saya tahu dari semua investasi duniawi, saham boleh naik, boleh turun. Obligasi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Deposito naik turun, investasi tanah, kalau enggak tanah kita kena gusur dan seterusnya. Berarti investasi duniawi mengalami yang namanya sabe sankara anicca. Segala sesuatu tidak kekal dan dalam investasi duniawi selalu mengalami hal yang sama. Tetapi saya memilih investasi yang lain, ya, yaitu apa? Investasi berbuat baik, karena saya tahu setiap perbuatan baik saya akan membawa kebahagiaan bagi diri saya dan orang terdekat saya. Ya, kalau untung-untung semua makhluk. Oleh karena itulah saya memilih investasi yang ini, yang pasti aman, bebas dari anicca, dan hasilnya juga pasti. Ya, Bapak Ibu yang ahli investasi sudah memberikan jawaban yang baik. Tergantung sekarang Anda mau jadi yang baik apa yang tidak. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan untuk malam hari ini. Semoga Bapak Ibu menjadi upasaka dan upasika yang baik, yang dapat mempraktekkan Dhamma hingga dengan Anda menjadi upasaka upasika pada hari ini, baik melalui Anda yang datang di sini maupun online, ya
sama-sama adalah sah karena tergantung daripada diri Anda sendiri. Apakah Anda yang di rumah menyiapkan hati dan batin Anda untuk menerima Triratna sebagai perlindungan Anda? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau Anda sudah menerima Triratna sebagai pedoman hidup Anda, yang kedua Anda mulai mempraktekkan ajarannya. Dan yang ketiga, mewakili Buddha, saya pribadi mewakili guru-guru saya, silsilah-silsilah yang bisa kita tarik dari Buddha langsung dan memberikan wisudi pada hari ini. Ya, jadi ini adalah sah walaupun kita nggak berjumpa langsung secara offline. Ya, oke, terima kasih.